بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bertemu di majelis ilmu ini, di antara salah satu taman di antara taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk hadir di majelis ilmu yang kita sama-sama hadiri pada saat ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa teralamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersampaikan juga kepada sahabat-sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang cabang iman yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaha wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang ucapan tersebut merupakan ucapan terbaik semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sampai nanti di akhir kelak, di hari akhir kelak, la ilaha illallah adalah ucapan terbaik, karena ucapan tersebut mengandung unsur ketauhidan. Dan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna yang tepat dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan banyak menurut orang-orang yang bukan beragama Islam, tetapi yang patut disembah ketika kita uji berdasarkan ilmu, maka yang paling patut disembah dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala al-hayyu la yamut. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Semua sesembahan yang dibikin oleh manusia semuanya akan musnah, semuanya akan hancur. Yang tetap kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-baqa'u lillahi wahdah. Kekal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kekal kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas ada dua rukun dari kalimah la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya menafikan, yaitu kalimah la ilaha. La ilaha artinya tidak ada sesembahan yang patut disembah. Kita menafikan semuanya. Kemudian kita isbatkan, kita tetapkan, kita kokohkan dengan kita mengucapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita nafikan ya semua keberadaan sesembahan, kemudian kita isbatkan, kita tetapkan dengan mengucapkan illallah, dan ini merupakan sighatul hasri. Di dalam bahasa Arab disebut dengan sighatul hasri, artinya kita
ya, kita hanya memastikan dan kita hanya menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita puja dan puji dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Miftahul jannah artinya apa? Kunci surga. Dan kunci surga itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, setiap kunci itu berfungsi kalau ada geriginya. Kalau ada geriginya, kalau tidak ada geriginya, maka semua kunci itu sama, ya, bentuknya sama. Tapi yang membedakan antara satu kunci dengan kunci yang lainnya adalah geriginya. Dan para ulama mengeluarkan satu permisalan bahwa kalimah la ilaha illallah itu ada 8 gerigi atau ada 8 syarat sehingga kita betul-betul bisa menerapkan dan mengaplikasikan kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Syarat yang pertama yang kita sebutkan pada pertemuan lalu, ada yang masih ingat? Al-ilmu. Ya. 3 syarat yang pertama itu kira-kira sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Al-ilmu. Al-ilmu artinya kita harus betul-betul mengetahui apa makna dari la ilaha illallah, dan alhamdulillah kita telah mengetahui makna dari la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut, ya, disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami dengan pemahaman seperti ini, maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah mati dan dia memahami dengan sebenar-benarnya makna dari la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mengetahui makna yang sahih dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-yaqin. Kita harus yakin. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui la ilaha illallah, musuh-musuh Islam juga kadang-kadang mengetahui arti la ilaha illallah. Contohnya adalah orang-orang yang belajar tentang studi Islam tapi hanya sekedar untuk merusak agama Islam dari dalam, yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, di antaranya yang masuk ke Aceh ini adalah Sunok Hogranya, ya, yang pura-pura masuk Islam tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Karena apa? Karena walaupun Sunok Hogranya ketika itu mengetahui makna yang sahih dari la ilaha illallah, tapi dia tidak yakin tentang kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Apa arti al-ikhlas? Al-ikhlas artinya kita memurnikan kalimat ini dengan semurni-murninya. Tidak kita campur dengan kesyirikan. Tidak bisa kalimat tauhid dicampur dengan kesyirikan. Kalimat tauhid adalah kalimat tauhid yang murni, yang tidak boleh kita campur dengan kesyirikan dan tidak boleh kita campur dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Al-mahabbah. Apa arti al-mahabbah? Cinta. Ya, kita cinta dengan kalimat ini. Apa bukti kita cinta dengan kalimat ini? Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaplikasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti kita cinta dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang kelima apa? Ada masih ingat? Yang keempat al-mahabbah, yang kelima apa? As-sidqu. Apa arti as-sidqu? As-sidqu artinya kita jujur. Jujur dengan kalimat ini, tidak boleh kita berbohong. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Kita harus betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ada yang masih ingat? Al-qabul. Al-qabul artinya kita menerima 100% ya tentang kalimah la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya itu adalah password. Itu adalah kata kunci kita untuk mengerjakan seluruh syariat Islam tanpa terkecuali. Ya, yang namanya syariat Islam tanpa terkecuali. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah,
di antara kita itu menerima kalimah la ilaha illallah, kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, jikalau kita ada kemampuan kita berzakat, berhaji dan sebagainya, itu merupakan di antara tanda-tanda kita menerima kalimah la ilaha illallah. Kemudian al-inqiyad. Al-inqiyad artinya kita tunduk dan patuh dengan kalimah la ilaha illallah. Ya. Tidak boleh kita membangkang dengan kalimah la ilaha illallah. Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita wajib tunduk dan patuh dengan kalimah la ilaha illallah dan konsekuensi-konsekuensi dari kalimah la ilaha illallah. Dan yang terakhir adalah al-bara'ah. Al-bara'ah itu artinya kita berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan tidak kita akui, ya. Makanya di antara kebatilan yang diucapkan oleh sebahagian orang itu mengatakan bahwa agama itu semuanya sama. Kalau agama semuanya sama, tidak ada orang-orang di luar agama Islam mengatakan bahwa orang Islam atau orang-orang selain mereka itulah domba-domba tersesat. Atau mengatakan bahwa mereka dah belum mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka. Karena memang hakikatnya agama itu tidak sama. Masing-masing agama beranggapan bahwa pemeluk agamanya lah yang akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Dan kita percaya dalam agama Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang tidak berbatas. Surga yang sangat luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seperti itu. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari orang-orang musyrik maupun dari kalangan ahlul kitab yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kekal di dalam neraka. Dan mereka adalah seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruk makhluk adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amalan soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka itu apa? Surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang mereka itu kekal selama-lamanya di surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Zalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu berlaku bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perbedaan antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah kita. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan bahwa semua agama itu sama. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak boleh kita menyamakan semua agama. Tapi Islam mengajarkan kepada kita itu apa? At-tasamuh. Apa itu at-tasamuh? Toleransi. Kita menghargai, tidak boleh kita memaksakan, tapi kita tidak sepakat bahwa agama itu sama. Tapi kita bertoleransi. Kita tidak boleh menyakiti mereka selama mereka tidak menyakiti kita. Itu adalah akidah kita. Tapi kita wajib berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
mulakhas atau ringkasan dari kajian-kajian kita yang terdahulu tentang cabang iman yang pertama, yaitu cabang iman yang tertinggi, cabang iman yang paling utama. Selanjutnya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas cabang yang kedua. Cabang yang kedua adalah syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu kita bersaksi bahwasanya Muhammad, ya, Rasulullah, utusan Allah. Siapa Muhammad di sini yang kita maksud? Apakah Muhammad Ali? Apakah Muhammad yang mana yang kita maksud di sini? Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab dan seterusnya yang bersambung nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari suku Quraisy, yang beliau berjuang menegakkan kalimah la ilaha illallah selama lebih kurang 23 tahun. Itulah Muhammad yang kita fahami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khatamul anbiya, penutup para nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengakui bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang sesat. Orang yang sesat dan orang yang tersesat. Dan orang itu jikalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan afdalul bashar, manusia yang paling utama, ahabul khalqi ilallah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khaliluna, dan kekasih kita juga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekasih orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah syahadah, setelah kita menyaksikan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang setelahnya adalah kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Dan apa maksud dari syahadah la ilaha illallah? Apa arti dari syahadah la ilaha illallah? Sehingga kita bisa mengaplikasikan syahadah ini atau persaksian ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ulama mengatakan bahwa ada 4 makna atau 4 kategori, ya, ketika kita mengucapkan la syahadah anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ada 4 makna yang mari sama-sama kita pelajari sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah makna dari anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah adalah, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Apa arti tasdik? Tasdik itu membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa saja hadis yang mutawatir, hadis yang sahih, hadis yang hasan yang berisi tentang kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan. Satupun riwayat yang sahih tidak boleh kita dustakan. Apapun itu. Baik itu tentang dunia kedokteran, ya. Misalnya tentang habbatus sauda, al-habbatus sauda, jintan hitam.
yang dikatakan bahwa jintan hitam itu merupakan obat dari segala obat. Dawaun likulli da' illa sam. Al-habbatu sauda, jintan hitam itu adalah obat dari segala obat kecuali satu saja, as-sam, yaitu kematian. Kalau sudah mati, nggak bisa diobati dengan al-habbatu sauda. Wajib bagi kita untuk mengimani yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin dunia kedokteran sekarang belum sepakat dengan hal tersebut, atau tidak sepenuhnya sepakat tentang hal tersebut. Tapi kita wajib untuk mengimani apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang terjadinya hari kiamat. Misalnya, nanti akan keluar Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, ya. Akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada peristiwa ad-dukhan misalnya. Segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wajib bagi kita untuk kita imani, tanpa kita mencari alasan kesana kemari. Asal hadisnya itu hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, wajib bagi kita untuk mengimani semua berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu satu persatu terjadi. Satu persatu terjadi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa masa kekhalifahan setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu adalah 30 tahun. 30 tahun. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, setelah itu dilanjutkan estafet kekhalifahan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat mengatakan bahwa masa kekhalifahan mereka itu 30 tahun. Padahal Rasul tidak hidup setelah itu. Dari mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa masa kekhalifahan 30 tahun? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. Semua yang keluar dari mulutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang peristiwa penaklukan Konstantinopel yang terjadi pada tahun 1453 Masehi, yang berhasil dibuka oleh salah seorang anak muda yang umurnya itu 21 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun. Intinya belum sampai 25 tahun. Ya, antara 20 sampai 25 tahun. Seorang anak muda yang bernama Mehmed Khan, atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, berhasil menunaikan janjinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dibukanya atau ditaklukkannya benteng Konstantinopel. Itu terjadi. Memang jaraknya agak jauh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kabar itu terjadi dan kabar itu terbukti. Begitu juga dengan kabar-kabar yang lain yang terdapat dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, satu persatu terbukti kalau hadis itu hadis yang sahih, hadis yang mutawatir, hadis yang hasan. Itu kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna yang pertama adalah kita harus membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau kita ada keraguan sedikit pun, itu artinya ada khalal, ada cacat dari syahadah kita, dari persaksian kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Artinya kita mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang baik itu yang wajib maupun sunnah, maka kita harus mentaati perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita mencari-cari alasan. Kita taati semuanya. Disuruh sholat, sholat. Disuruh puasa, puasa. Dianjurkan bersedekah, bersedekah. Dianjurkan untuk umroh, umroh.
Dan kita sekarang ini berada di bulan apa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah. Zulqa'dah merupakan bulan di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghormati bulan tersebut. Ya. Ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang disuruh Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghormati bulan-bulan tersebut. Yaitu bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang keempat Rajab. Ada 4 bulan. Zulqa'dah, dan alhamdulillah kita berada di bulan ini. Kemudian bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bulan Zulhijjah, di mana para jamaah haji melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kemudian bulan Muharram, tahun baru Islam nanti, tahun 1441 Hijriah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memasukinya. Itu 3 bulan ini adalah 3 bulan haram, 3 bulan yang kita harus menghormatinya. Dan Masya Allah, ternyata di bulan haram itu, selain Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebajikan-kebajikan di bulan haram, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan dosa-dosa. Jadi orang yang berbuat dosa ya di bulan-bulan ini, maka dosanya itu lebih besar dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pahala-pahala juga. Kalau kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sangat luar biasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk miqat. Artinya berdiam diri untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Selama 40 malam. Sebagian ahli tafsir mengatakan 40 malam itu kapan? 40 malam itu adalah 30 hari di bulan Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ternyata Nabi Musa alaihissalam yang merupakan nabi terbaik dari kalangan Bani Israel disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah secara khusus selama 40 malam, yaitu selama sebulan penuh di bulan Zulqa'dah dan ditambah dengan 10 malam di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Jadi itu ketaatan, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah kita harus taat dengan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajib bagi kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu. Kesyirikan kita harus kita tinggalkan. Sihir harus kita tinggalkan. Sihir itu artinya percaya dengan dukun. Sihir artinya kita percaya dengan kekuatan, dalam tanda kutip, kekuatan tukang sihir. Sihir itu tidak bermanfaat kalau kita tidak percaya dengan sihir tersebut. Tapi kalau kita percaya dengan sihir tersebut, maka sihir itu akan datang kepada kita. Oleh karena itu, jikalau kita membaca zikir pagi dan petang, zikir di pagi hari dan di petang hari, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan terhindar dari sihir. Sihir sekuat apapun, sehebat apapun sihir tersebut, tidak akan pernah memberikan mudarat kepada kita ketika kita membaca zikir di pagi hari dan di petang hari. Khususnya di malam hari. Di malam hari ini kan biasanya tukang sihir itu suka memberikan buhul-buhul dan sihir-sihir di malam hari. Ya. Caranya mudah saja. Kita membaca surat Al-Baqarah, dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kemudian sampai akhir di akhir surah Al-Baqarah, dua ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita selamat dari segala sesuatu yang membahayakan kita pada malam tersebut. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihir itu tidak bermanfaat. Atau misalnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi sab'i tamarat min ajwal Madinah
ya, lam yadurruhu sihrun wala summun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma, yaitu 7 butir kurma ajwa, yang merupakan kurma Madinah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari sihir dan dari racun-racun. Bukankah hidup kita sekarang ini penuh dengan sihir-sihir di mana-mana, racun di mana-mana? Makanan kita itu sebagian itu beracun. Tapi kalau kita makan 7 butir kurma ajwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari hal tersebut. Masya Allah, fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sihir. Bahkan sihir sekarang ini, ya, saking sihir itu juga ikut modern juga. Bisa jadi seseorang duduk di depan televisi, tapi imannya rontok. Bagaimana anak-anak muda kita suka melihat yang namanya film-film tentang sihir, atau misalnya acara-acara ramalan, ya, atau acara-acara seorang penyihir indigo misalnya, ya, duduk di depan TV. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata kahinan atau arrafan, ya, barang siapa yang mendatangi tukang sihir, tukang tenung, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Kita di rumah. Kalau dulu itu memang, ya, datang ke tempatnya, bertanya, "Mbah, boleh enggak?" Tapi sekarang kita ini di depan TV, ya, di atas sofa, dengan kita menggunakan remote seperti ini, kemudian menonton TV. TV itu tentang ramalan, ya, sihir dan sebagainya, dan kita manggut-manggut percaya, maka dikhawatirkan itu hukumnya sama dengan kita pergi ke tukang sihir atau ke dukun yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', dan kita tidak boleh, ya, beribadah kecuali sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang kita ciptakan sendiri. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia. Jadi yang keempat adalah kita harus beribadah sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 4. Kalau di antara 4 ini kita kurang satu, khalal satu, cacat satu, maka dikhawatirkan syahadah kita itu tidak sempurna. Makanya harus kita meliputi 4 hal ini. Yang pertama adalah kita membenarkan segala kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua adalah mentaati segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sunnah maupun wajib. Yang ketiga adalah ijtinab ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi segala yang dilarang dan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', tidak boleh kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya atau apa referensinya dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Mari kita lihat dalam surat Al-Fath, di akhir surat Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah itu bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu merupakan suatu hal yang benar, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Muhammadun Rasulullah.
Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas derajat itu. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam." Tidak boleh kalian mengangkat derajatku. Tidak boleh kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa putra Maryam. Tidak boleh kita mengkultuskan Rasul di atas itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Abduhu wa rasuluh. Hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita imani. Yang selanjutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang rukun-rukun Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi ketika kita bersyahadat dengan syahadat ini, kemudian kita mengetahui makna dari syahadat ini, itu hati kita mudah untuk mengikuti syariat ini. Tidak ada lagi yang namanya kita menolak syariat Islam. Karena ketika kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita harus masuk Islam, kita harus masuk dalam agama Islam, syariat Islam ini dengan betul-betul dan bukan main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama ini dengan kafah. Apa arti kafah? Sempurna, paripurna, menyeluruh. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, diambil. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka ditolak. Ini merupakan satu perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk Islam, kita harus masuk Islam secara paripurna. Kenapa? Karena memang syariat Islam ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita sebagai ujian. Sebagai ujian. Orang yang bakhil itu paling takut dengan syariat sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya. Sehingga nafsunya itu menolak syariatnya zakat, syariatnya haji misalnya. Sehingga muncul perkataan seperti ini dari orang-orang bakhil. Ini untuk apa dia haji? Untuk apa dia umroh? Dia menghabiskan jutaan rupiah untuk berangkat haji dan umroh. Kenapa tidak dia gunakan uang itu untuk membantu tetangganya, untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Indonesia ini? Itu benar. Tapi ini kewajiban yang harus kita tunaikan walaupun sekali seumur hidup. Kecuali kita sudah pernah berhaji. Kecuali kita pernah berumroh. Tapi belum pernah haji, belum pernah umroh. Kenapa kita melarang orang untuk berhaji dan berumroh? Karena memang ibadah haji, ibadah umroh, ibadah zakat itu memerlukan harta. Memerlukan harta. Jadi orang-orang yang bakhil mencoba untuk mencari hilah, untuk mencari jalan keluar supaya tidak melakukan hal tersebut. Kalau misalnya orang yang susah bangun malam, syariat yang paling dibenci itu adalah salat tahajud. Salat tahajud. Padahal malam itu bisa istirahat, bisa tidur tenang dan sebagainya. Tapi ada syariat tahajud sehingga dia tidak mau bertahajud, enggan untuk bertahajud. Padahal tahajud itu lebih bagus daripada dia itu tidur semalam suntuk. Bagi orang yang suka makan, dia itu paling tidak suka
dengan berpuasa, sehingga dia cari cara untuk tidak berpuasa. Bagaimana cara cari celahnya supaya tidak berpuasa dan sebagainya. Kalau misalnya ya, ada orang yang misalnya suka korupsi misalnya, dia itu paling tidak suka untuk beramal dengan memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Biar saja mereka fakir, biar saja mereka miskin. Yang penting saya, keluarga saya, ya, teman-teman saya bisa makmur. Biar saja rakyat miskin, biar saja orang-orang fakir, orang anak-anak yatim, ya, dan orang-orang di panti jompo biarkan, silahkan mereka itu kelaparan. Yang penting saya dan keluarga saya itu makmur. Tapi kalau orang yang Islam secara kafah, memang tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya ketika kita berat untuk melakukan sesuatu, kita harus bermujahadah. Harus kita melatih diri kita untuk melakukan hal tersebut. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan salat malam. Alhamdulillah. Tapi mungkin dia itu susah untuk berpuasa, maka dia latih berpuasa. Ada orang yang misalnya dia itu suka haji, suka umroh dan sebagainya, tapi ya, untuk urusan misalnya sholat sunnah dia malas dan sebagainya, dia latih untuk melaksanakan sholat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sifat yang berbeda-beda, Tapi syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh kita buat main-main. Ketika kita sudah bersyahadah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menerima segala syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Dan wajib bagi kita ya, untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa ada dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Apa arti al-ikhlas? Ada yang pernah enggak berpikir apa makna al-ikhlas? Apa arti ikhlas itu? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama mendefinisikan ikhlas itu lebih dari 50 definisi. Ya, lebih dari 50 definisi. Banyak definisi. Kalau kita urutkan banyak definisi. Tapi definisi yang disepakati atau yang disepakati oleh mayoritas para ulama, yang disebut dengan ikhlas artinya adalah an ya'malal 'abdu amalan shalihan. Seorang hamba mengerjakan amal saleh. Jadi ikhlas itu bukan di kemaksiatan atau di kesyirikan, bukan. Ikhlas itu kita aplikasikan di amal-amal saleh kita. An ya'budal 'abdu amalan shalihan atau an ya'malal 'abdu amalan shalihan. Seorang hamba mengerjakan amalan saleh libtigha'i mardatillah, untuk mendapatkan, untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud kita beribadah itu apa? Apakah ingin dipuji, ingin mendapatkan manfaat duniawi? Tidak. Manfaatnya adalah libtigha'i mardatillah, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuridu mahmadatan nas, tidak ingin dipuji oleh manusia. Wala yakhafu laumata la'im, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jadi ibadahnya itu hanya didedikasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kemaslahatan duniawi dan tidak takut dengan celaan manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa makna dari ikhlas itu adalah taswiyatul a'mal fil zahir wal batin. Yang dimaksud dengan ikhlas itu artinya amal kita secara zahir dan amal kita secara batin itu sama. Kalau secara lahiriah
ya, secara kita bersama-sama dengan manusia, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti dalam keadaan bersendirian, kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, nanti di hari kiamat ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang menggunung. Yang pahalanya itu sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu adalah gunung terbesar yang ada di Mekah. Gunung yang terbesar yang kita lihat, ya, kalau misalnya kita di Sumatera ini Bukit Barisannya lah. Jadi ibadah orang tersebut sebesar gunung Tihama. Tapi ketika datang di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah hempaskan sehingga seperti pasir yang berterbangan. Besar. Sebesar gunung Tihama, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dihempaskan dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Ini orang beramal soleh tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka itu adalah idza khalau intahaku bimaharimillah. Ketika mereka itu berada dalam keadaan sendirian, mereka itu berbuat kemaksiatan. Tapi ketika nanti di hadapan manusia dia berlaga alim dan sebagainya. Tapi ketika dia dalam keadaan bersendirian, dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan beramai-ramai, ya, luar biasa ibadahnya. Tapi ketika dia bersendirian, mohon maaf, dia melihat gambar-gambar yang tidak baik, atau mungkin dia itu melakukan pencurian, atau dia itu melakukan korupsi secara bersama-sama dengan konco-konconya dan sebagainya. Itulah orang-orang yang amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar gunung Tihama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.